Oke, gue ucapin selamat datang di segmen baru dari channel Creepy Gang. Yang segmen ini gue namain segmen cerah. Jadi, cerah sendiri merupakan singkatan dari cerita hantu. Dan dalam segmen cerah ini, gue akan membawakan cerita-cerita horor yang gue temukan dari berbagai sumber. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Kisah ini berasal dari tweet salah satu pengguna Twitter dengan username Wolensky. Sebelumnya gue ucapin makasih banget kepada Mas atau Mbak Wolensky ini karena udah ngebolehin gue buat ngebawain cerita yang berjudul Mak Piah. Cerita ini adalah cerita nyata dengan nama dan lokasi dalam cerita ini telah disamarkan. Jadi, selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku adalah Sugeng. Hari ini adalah hari pertama di mana aku dan keluarga kecilku mulai menghuni sebuah kontrakan baru kami. Kontrakan kami ini terletak di lingkungan padat penduduk, yang mana pasangan suami istri pemilik kontrakan ini tinggal tidak jauh dari lokasi kontrakan. Kontrakan kami ini terletak di tepi jalan kampung yang sempit, dengan penduduk yang sangat padat dan ramai, yang memang sudah menjadi ciri khas kota ini. Lokasinya berada di area langganan banjir, karena letaknya hanya beberapa puluh meter dari sungai yang terkenal sering meluap saat musim hujan tiba. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, dibagi menjadi 4 unit kamar kontrakan. Masing-masing lantai terdiri dari 2 kamar. 2 unit kamar di atas dan 2 unit kamar di bawah. Masing-masing kamar berdesain sangat sederhana, terdiri dari ruang depan, kamar tidur, dapur, dan juga area kamar mandi. Semua berjajar dari depan ke belakang. 2 kamar di atas kontrakan masih kosong, belum ada yang menempati. Sedangkan 2 kamar di bawah diisi oleh keluargaku dan di sampingnya diisi oleh pasangan suami istri yang baru saja menikah. Tadinya aku sih ingin menempati salah satu kamar yang ada di atas. Jadi kalau tiba waktunya banjir musiman, keluargaku tak perlu repot-repot mengungsi atau memindahkan barang. Akan tetapi, mengingat posisi tangga naik yang cukup curam, aku pun akhirnya mengurungkan niatku. Aku takut nanti hal tersebut malah dapat membahayakan anakku, Faris, yang masih berusia 2 tahun. Sebenarnya aku sendiri tidak terlalu sreg dengan kamar kontrakan ini. Tapi memang saat ini kondisi ekonomiku belum mampu untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Jadi ya gak apa-apalah. Lagi pula harga sewa kontrakan ini tergolong murah, dan lokasinya juga tak terlalu jauh dari tempatku bekerja saat ini. Jadi hitung-hitung ngirit ongkos juga sih. Hari-hariku tinggal di kontrakan ini awalnya berjalan dengan normal-normal saja. Anakku Faris bahkan sudah mendapatkan beberapa kawan baru, dan istriku sepertinya juga sudah menemukan beberapa teman ngobrol. Ditambah tetangga sebelah kontrakanku yang sangat ramah. Pasangan yang baru menikah itu sangat senang bermain dengan Faris. Hampir setiap hari mereka mengajak Faris main di tempat mereka. Beberapa minggu telah berlalu, kini aku mulai terbiasa dengan lingkungan ini dan keluargaku pun nampak betah tinggal di sini. Hingga pada suatu malam, entah kenapa rasanya cuaca sangat panas. Aku pun terbangun dari tidurku. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulihat istri dan Faris, anakku, masih pulas tertidur. Saat itu, ketika aku ingin mengambil air minum, tiba-tiba saja terdengar suara dari lantai atas, seperti suara lantai dipukul-pukul. Aku pun sempat berhenti sejenak dan fokus mendengarkan suara itu. Akan tapi suara itu tiba-tiba saja hilang. Sempat ku bertanya-tanya tentang suara apa itu sembari melanjutkan langkahku, dan suara itu terdengar lagi.
Aku pun memandang ke arah langit-langit kamar, dan aku yakin suara itu persis berasal dari kamar atas, tepat di atas posisiku berdiri saat ini. Suara itu lagaknya menjadikan istriku terbangun, lalu bertanya, "Suara apa itu, Mas?" "Asalnya dari kamar atas," ucap istriku dengan nada pelan. "Ah, paling tikus," jawabku singkat. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras seperti benda terbanting. Suara itu benar-benar membuatku dan istriku kaget. Bahkan Faris pun terbangun dan menangis karenanya. Istriku pun dengan sigap menggendong Faris sembari menenangkannya. "Coba dilihat, Mas, takutnya ada maling yang mau masuk dari atas," ucap istriku sambil terus menenangkan Faris. Akhirnya aku pun mengambil senter dan tongkat kayu, lalu bergegas keluar kamar untuk memastikan apa yang terjadi di atas. Perlahan-lahan ku naiki tangga sambil berjinjit. Sesampainya di lantai 2, nampak sedikit gelap karena memang tak berpenghuni, dan memang karena lampu bagian atas yang sengaja dimatikan oleh pemilik kontrakan. Perlahan-lahan aku pun mengendap-endap menghampiri kamar di mana suara tadi berasal. Nampak sunyi dan gelap. Setelah beberapa saat menunggu, suara-suara itu tak lagi terdengar. Akhirnya aku pun memberanikan diri meraih gagang pintu kamar dan perlahan mencoba untuk membuka pintu itu. Tapi ternyata terkunci. Aku pun kemudian mencoba mengintip ke dalam kamar melalui kaca jendela kamar itu. Dengan bantuan cahaya senter yang kubawa ini, aku tak melihat apa-apa di dalam kamar itu. Kamar itu pun terlihat kosong. Tapi kemudian cahaya senterku seperti menangkap sesuatu. Terlihat sebuah lemari kayu berukuran kecil rubuh dalam posisi tergeletak di dalam. Posisi lemari itu ada di bagian tengah, bagian kamar tidur, tapi terhalang sekat pemisah antara ruang depan dan kamar tidur. Jadi, dalam kamar kontrakan ini, masing-masing kamarnya terbagi menjadi 2 area, yakni area depan dan area kamar tidur, yang mana dipisahkan dengan sebuah sekat pembatas. Aku pun mencoba melihat lebih teliti, tapi pandanganku terbatas saat ini. Karena memang posisiku yang mengintip dari jendela dengan penerangan seadanya dari cahaya senter yang kubawa ini. Setelah yakin tak ada yang mencurigakan, aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Faris yang tadinya menangis, sekarang telah tenang dan kembali melanjutkan tidurnya. Kulihat istriku nampak duduk di tempat tidur. "Gimana, Mas? Ada apa di atas?" tanya istriku dengan nada khawatir. "Gak ada apa-apa. Lawang pintunya aja dikunci. Mungkin ada kucing atau tikus yang berkeliaran di atas." Akhirnya kami pun kembali melanjutkan tidur, dan hingga pagi hari suara-suara itu tak terdengar lagi. Hingga beberapa hari berikutnya tak pernah terdengar lagi suara-suara dari kamar atas. Aku pun coba tak ambil pusing dengan kejadian malam itu. Sampai pada suatu hari, istriku memberitahuku bahwa persis di atas kamar mandi seperti ada tetesan air yang berasal dari atas. Tadinya kebocoran itu cuma sedikit, tapi makin lama makin banyak. Akhirnya, karena hal tersebut, aku pun menelpon sang pemilik kontrakan untuk melaporkan bahwa adanya kebocoran yang terjadi di tempatku. Akhirnya, keesokan harinya, si tante datang. Jadi, tante merupakan panggilan akrab orang-orang kepada pemilik kontrakan yang aku tinggali sekarang ini. Hari itu dia datang bersama seorang tukang bangunan. Aku pun langsung melaporkan lokasi di mana terjadi kebocoran. Lalu kami bertiga pun mencoba memeriksa kamar atas untuk mencari sumber kebocoran tersebut.
Dalam hal ini, aku memang sengaja ikut masuk ke kamar atas karena kejadian tempo hari membuatku sangat penasaran ingin masuk dan melihat ke dalam. Setelah masuk ke kamar tersebut, aku pun langsung memeriksa tempat di mana lemari kayu yang rubuh waktu itu. Lemari yang masih nampak kokoh, tapi kenapa bisa rubuh? Gumamku dalam hati. Tante pemilik rumah nampak sedang sibuk kala itu mencari sumber bocor dari kamar itu bersama tukang yang dia bawa. Lalu aku pun bertanya, Tante, ini lemari siapa ya? Tanya aku singkat. Oh, itu punya penghuni yang lama, sengaja ditinggal, jawab tante. Beberapa malam yang lalu, saya dengar lemari ini rubuh. Gak tahu kenapa, ucapku menjelaskan. Tante terlihat heran, lalu tertawa. Ya gak mungkin lah Mas Sugeng. Itu lemari sejak ditinggal memang posisinya rubuh begitu. Coba lihat, kakinya patah. Saya belum sempat memindahkannya, jawab tante. Aku pun terkejut, tapi diam tak berkata apa-apa sembari mencoba untuk mengingat-ingat kembali kejadian itu. Aku yakin sekali itu suara lemari rubuh karena memang tak ada benda lain di dalam kamar ini. Tak lama kemudian datang sang tukang menghampiri. Aman kok tante, gak ada yang bocor. Lagian saya juga heran, itu air dari mana? Soalnya bak kamar mandinya kan kosong, gak ada airnya, tutur mas tukang. Ah, yang bener bang, udah dicek yang lainnya, mumpung kita di sini nih, ucap tante coba meyakinkan. Bener tante, saya udah cek berkali-kali, saya yakin gak ada yang bocor, dijamin deh, kata si tukang dengan tegas. Ya sudah kalau begitu, Mas Sugeng, nanti kalau ada yang bocor lagi langsung telepon saya saja ya. Tapi mudah-mudahan sih aman, kan udah dicek barusan, ucap tante kepadaku. Akhirnya tante dan tukangnya pun pergi meninggalkan kontrakan. Aku pun sebenarnya masih kurang puas dengan hasil pengecekan barusan, tapi memang setelah itu tak pernah lagi ada kebocoran di tempat itu. Tepat 2 bulan aku dan keluargaku tinggal di sini. Malam itu aku yang baru pulang kerja masuk ke dalam kontrakan dan membuka sepatu di ruang depan. Dari situ aku melihat istriku sedang menonton TV di kamar tengah. Tapi aku melihat Faris tidak bersamanya. Faris kemana bu? Lagi main di sebelah ya? Tanyaku sembari menyimpan sepatuku di rak. Namun hening. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut istriku. Kulihat istriku kala itu masih duduk di depan TV. Cahaya TV pun nampak menyinari wajah istriku karena lampu kamar tidak dinyalakan. Matamu emang gak sakit nonton TV gelap-gelapan begitu? Dinyalakan aja lampunya biar terang, ucapku dari ruang depan. Tapi tetap saja tak ada jawaban yang keluar dari mulut istriku. Tiba-tiba pintu terbuka. Istriku pun muncul dari luar sambil menggendong Faris. Udah pulang mas? Mau langsung makan apa mandi dulu? Tanya istriku. Sontak aku pun terkejut. Aku pun melongo sambil memandangi istriku yang kini duduk di sebelahku. Aku pun kemudian bergegas ke kamar untuk mengecek penglihatanku barusan. Dan ternyata kondisi kamar kala itu kosong, tak ada siapa-siapa. Pesawat TV yang tadinya nampak menyala pun sekarang dalam kondisi mati. Kamu kenapa mas? Kok kayak orang kebingungan gitu? Tanya istriku heran. Tentu aku memilih tak menjawabnya dan merahasiakan kejadian barusan. Aku tak mau membuat istriku takut. Gak apa-apa, aku mau mandi dulu ya, jawabku sembari bergegas masuk ke kamar mandi dengan hati yang masih penuh tanya.
Beberapa hari berikutnya, malam itu aku tengah berbaring di kasur. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku masih terbayang-bayang rentetan peristiwa aneh yang kualami selama tinggal di sini. Tak terasa, jam pun sekarang menunjukkan pukul 2 dini hari. Istri dan anakku nampak sudah pulas tertidur di sampingku. Entah mengapa, beberapa malam ini aku kesulitan untuk tidur. Lalu, tiba-tiba saja aku mendengar seperti ada suara berisik. Aku pun beranjak dari tempat tidurku, mencoba mencari asal suara. Dan ternyata, suara itu berasal dari belakang kontrakan, tepatnya dari luar. Aku pun perlahan menghampiri pintu belakang sambil tetap fokus pada suara itu. Dan suara itu pun semakin jelas, hingga aku pun yakin bahwa suara itu ternyata suara seseorang, dan juga suara sapu ijuk yang bergesekan dengan tanah. Dan setelah aku melihat keluar, aku melihat seorang nenek mengenakan kebaya sedang menyapu area bagian belakang kontrakan itu. Melihat hal itu tentu membuatku bertanya-tanya. Ini jam 2 pagi loh. Kulihat nenek itu nampak menyapu sambil ngomel-ngomel, tak jelas apa yang diucapkannya. Si nenek itu pun sempat melirikku, dan dari tatapannya itu nampak ia tidak senang dengan kehadiranku. Tapi nenek itu seperti tak memperdulikanku. Dia terus menyapu sambil ngoceh-ngoceh gak karuan. Tadinya aku ingin menegur dan bertanya, tapi kurungkan niat tersebut karena aku sungkan dan tidak mengenal siapa nenek itu. Aku pun terdiam sambil mengingat-ingat. Setauku di sekitar sini aku belum pernah melihat nenek itu. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin nenek dari tetangga belakang yang datang berkunjung, makanya aku belum pernah melihatnya, ucapku dalam hati. Akhirnya aku pun kembali menutup pintu belakang dan kembali ke tempat tidur. Tapi sayup-sayup masih kudengar nenek itu masih terus menyapu sambil ngomel-ngomel. Keesokan harinya, saat akan berangkat kerja, kebetulan aku berpapasan dengan tetangga belakang kontrakanku. Bu Irma namanya. Sepertinya ia ingin belanja ke warung. Aku pun tersenyum dan menyapanya. Mau kemana Bu Irma? Pagi-pagi begini? Tanyaku dengan nada ramah. Iya Mas Sugeng, saya mau ke warung. Mas Sugeng udah mau berangkat nih? Jawab Bu Irma sambil tersenyum. Iya Bu, tapi ngomong-ngomong itu semalam siapa ya yang nyapu di belakang kontrakan? Tanyaku kepada Bu Irma. Maksudnya gimana Mas? Iya, semalam jam 2 ada nenek-nenek yang nyapu di belakang. Saya gak kenal apa itu orang tua ibu yang sedang datang berkunjung. Oh, saya gak tahu Mas. Lagian kan orang tua saya udah lama meninggal. Mas Sugeng yakin gak salah lihat? Jawab Bu Irma memastikan. Yakin Bu. Laung saya semalam emang belum tidur. Terus dengar ada suara orang nyapu di belakang. Pas saya samperin, ternyata ada nenek-nenek lagi nyapu sambil ngomel-ngomel gitu. Waduh, saya nggak ngerti Mas. Ya udah ya, saya mau ke warung dulu. Jawab Bu Irma sembari pergi meninggalkanku. Tapi kulihat wajahnya kala itu nampak ketakutan. Aku semakin gak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kini aku benar-benar merasa tak nyaman. Semua peristiwa yang kulalui semenjak tinggal di situ menimbulkan sejuta tanda tanya. Akhirnya musim penghujan pun tiba. Setelah berbagi pengalaman dengan tetangga sekitar, aku pun mulai paham bahwa tak lama lagi akan datang banjir kiriman. Mungkin dalam bulan-bulan ini. Dan benar saja, pada suatu malam hujan turun sangat deras. Pak RT mengabarkan bahwa akan datang banjir kiriman dari wilayah Bogor. Aku dan istriku pun nampak sedang bersiap-siap. Kami pun sibuk memindahkan barang-barang ke atas kamar kontrakan yang kosong.
Aku sudah mendapat izin dari tante, si pemilik kontrakan yang kutempati ini, kalau aku bisa mengungsikan barang dan pindah ke kamar atas kontrakan. Akhirnya benar saja, malam itu air banjir kiriman pun datang. Lumayan tinggi, kira-kira sebatas pinggang orang dewasa. Tapi alhamdulillah, aku dan keluargaku sudah aman mengungsi di kamar atas. Suasana sangat gelap karena memang aliran listrik sengaja dimatikan oleh pihak PLN. Demi keamanan bersama, di dalam kamar aku hanya menggunakan lilin sebagai alat penerang. Tak masalah bagiku, yang penting keluargaku aman. Hingga pagi harinya, sekitar pukul 5 subuh, terlihat air sudah mulai surut. Aku dan istriku pun segera turun untuk membersihkan kamar kontrakanku yang pastinya penuh lumpur. Di bawah, di depan pintu kontrakan, nampak sampah sisa banjir berserakan bercampur dengan lumpur yang lumayan tebal. Di bawah, aku pun meraih kunci pintu kamar dari dalam saku. Memang sengaja pintunya aku kunci dari luar, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tentunya. Begitu pintu kamar terbuka, nampak kamar kontrakanku yang penuh lumpur. Beberapa barang yang tidak terbawa arus berserakan di lantai, bercampur dengan lumpur yang tebal. Tapi aku benar-benar terkejut dengan apa yang kulihat saat itu. Seluruh dinding kamar kontrakanku penuh dengan bercak-bercak tangan berlumpur. Bukan hanya bercak tangan, tapi juga bercak kaki, bahkan sampai ke langit-langit kamar. Sontak hal tersebut membuatku dan istriku kaget bukan main. Saat itu aku hanya saling pandang memandang dengan istriku tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Sungguh di luar akal sehat. Tapi kemudian kami pun memutuskan untuk segera membersihkan kamar, termasuk juga membersihkan seluruh bercak tangan dan kaki yang memenuhi seisi ruangan kamar. Akhirnya menjelang siang, kamar sudah selesai dibersihkan. Aku duduk sejenak di lantai untuk mengistirahatkan tubuhku. Tak lama kemudian istriku pun datang sambil membawa nasi bungkus. "Mas, aku udah gak betah di sini. Makin hari suasananya makin aneh. Aku takut nanti Faris kenapa-napa," ucap istriku. Aku pun kala itu hanya diam tak menjawab, sambil mulai memakan makanan yang dibawa istriku. "Tetangga sebelah kontrakan aja udah pindah, Mas. Mereka ketakutan, gak sanggup lagi katanya. Mereka juga hampir setiap hari mengalami kejadian aneh," imbu istriku. "Iya Bu, aku juga paham. Aku juga udah cari kontrakan lain di sekitar sini, tapi emang semuanya penuh. Dan harganya juga lumayan mahal. Kamu yang sabar ya," ucapku mencoba menenangkan istriku. Singkatnya, kian hari kian banyak kejadian aneh yang kami alami. Mulai dari suara-suara yang berasal dari kamar atas, lampu kamar mandi yang sering mati sendiri, keran air yang tiba-tiba menyala, sampai nenek-nenek yang sering muncul menyapu di belakang. Sampai pada suatu ketika Faris, anakku, jatuh sakit. Ia tak henti-hentinya menangis, badannya panas dan wajahnya nampak ketakutan sambil memandang ke salah satu sudut kamar. Sudah dibawa berobat ke klinik, tapi panasnya tak kunjung turun. Sampai akhirnya Faris pun hari itu tertidur karena kelelahan seharian menangis. "Ini bagaimana Mas? Kayaknya Faris bukan sakit biasa deh. Tetangga bilang, kayaknya anak kita ini ketempelan setan gitu. Aku jadi takut Mas," ujar istriku dengan nada khawatir. Iya, aku ngerti. Makanya aku udah telepon temanku yang paham masalah beginian. Dia janji habis maghrib mau datang ke sini," ucapku yang juga khawatir dengan kondisi Faris. Singkatnya, setelah ditunggu-tunggu, kawanku pun datang juga. Namanya Rahmat, usianya sebaya denganku. Setelah sampai, aku pun menceritakan kondisi Faris, dan langsung saja setelah itu Rahmat duduk di depan Faris yang kala itu masih tertidur pulas.
Cukup lama Rahmat duduk bersila di depan Faris. Nampak sangat fokus, mulutnya komat-kamit seperti membaca sesuatu. Aku dan istriku saat itu hanya serius memperhatikan tanpa berani berkata apapun. Namun, tiba-tiba saja istriku yang sejak tadi serius memperhatikan Rahmat nampak bertingkah aneh. Matanya melotot, suaranya menggeram. Lalu akhirnya tertawa cekikikan. Aku sangat terkejut dan takut. Lalu perlahan bergeser menghampiri Rahmat. Rahmat nampak tenang. Lalu kemudian dia berbicara kepada istriku. "Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu keluarga ini?" ucap Rahmat dengan lantang. Istriku pun saat itu nampak melotot, lalu menjawab, "Aku pemilik rumah ini. Lebih baik kamu pergi. Jangan tinggal di sini. Ini rumahku," ucap istriku dengan nada marah. Suaranya berubah seperti suara nenek-nenek. Istriku kesurupan kala itu. "Kamu yang harus pergi. Ini bukan rumahmu lagi. Pergi dan jangan ganggu keluarga ini atau kuhancurkan kamu," gertak Rahmat dengan nada keras. Istriku saat itu malah tertawa sembari melotot menatapku dan Rahmat. Melihat hal itu, Rahmat tak tinggal diam. Ia menyuruhku mengambil air putih yang kemudian oleh Rahmat. Air putih itu pun dibacakan sesuatu yang aku pun tak paham apa yang dibacanya. Dan kemudian ia pun menyemburkan air itu ke wajah istriku. Istriku pun saat itu menjerit dengan keras. Tapi kemudian istriku terlihat makin marah. Tangannya seperti mau mencekik leher Rahmat yang ada di depannya. "Pegangin geng, aku takut dia ngamuk, bisa bahaya nanti," perintah Rahmat kepadaku. Aku pun awalnya ragu, tapi kuturuti saja perintah Rahmat. Sembari kupegangi, Rahmat lalu memegang kening istriku sambil terus membacakan rangkaian doa-doa. Sampai akhirnya istriku pun terkulai lemas. "Tidurkan dia di kasur, sudah aman, yang ganggu udah pergi," ucap Rahmat. Lalu Rahmat kembali minta air putih. Dan seperti tadi, Rahmat menyemburkan air itu ke setiap sudut kamar kontrakan. Bahkan sampai ke bagian luar, depan dan belakang kontrakan. Terakhir, dia kembali minta air putih. Kali ini dia minta sebotol penuh. Aku pun lalu memberikan sebotol air mineral yang belum dibuka. Seperti tadi, Rahmat nampak komat-kamit di bibir botol. Lalu kemudian diberikan kepadaku. "Ini air nanti diminumkan kepada anakmu Faris. Sisanya dibalurkan ke sekujur tubuh. Insya Allah Faris nanti sembuh," ucap Rahmat kepadaku. "Terima kasih Ahmad. Ini semua udah aman kan? Lalu itu tadi siapa yang masuk ke badan istriku?" tanyaku penasaran. Rahmat kala itu tersenyum, menarik nafas dalam-dalam, lalu menjelaskan, "Insya Allah sudah aman, tapi kusarankan lebih baik kamu segera pindah. Tempat ini kurang baik untuk kalian," ucap Rahmat. Belum sempat menjawab, Rahmat pun lanjut berkata kepadaku, "Itu yang masuk ke badan istrimu. Dia mengaku pemilik rumah ini. Aku tak tahu kenapa, tapi arwahnya penuh amarah, penuh dendam, dan itu tidak baik untuk keselamatan kalian." Aku kala itu hanya bisa terdiam 1000 kata. "Terus istriku gimana? Aku takut dia nanti kesurupan lagi," tanyaku kepada Rahmat. "Istrimu aman, anakmu juga aman. Aura penasaran itu tak bakal bisa mengganggu kalian lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa cepet telepon aku ya," jawab Rahmat coba menenangkanku. "Baiklah Mat, terima kasih banyak ya udah bantu aku." "Ah, sama-sama. Sekarang aku pamit dulu ya. Salam sama istrimu nanti," jawab Rahmat sembari menepuk pundakku. Beberapa minggu kemudian, akhirnya aku pun berhasil mendapatkan kontrakan baru.
Masih sekitar lingkungan situ, hanya beda RW. Letaknya aman, jauh dari sungai. Harganya memang lebih mahal, tapi aku tak peduli. Bagiku ini kesempatan untuk pergi dari kontrakan terkutuk itu. Singkat cerita, suatu hari aku pun berpapasan dengan Bu Irma, tetangga rumah kontrakan yang dulu aku tempati. Dan dari pertemuan ini, aku pun mengetahui fakta di balik kontrakan lawasku. Bu Irma mengatakan bahwa dulunya kontrakan itu sebelum berdiri merupakan bangunan rumah milik Bu Sophia yang kerap kali dipanggil Mak Piah. Umurnya sudah tua. Ia pun tinggal di rumahnya dengan anaknya seorang yang bernama Wati. Waktu itu Mak Piah sakit keras tapi gak punya uang buat berobat. Akhirnya dia meminjam uang sama tante yang sekarang jadi pemilik kontrakan. Jadi tante dan suaminya memang terkenal sebagai lintah darat kejam di daerah sini. Mak Piah kala itu nekat pinjam uang dengan jaminan sertifikat rumahnya. Tapi setelah berobat ke sana kemari dengan uang itu, gak sembuh-sembuh juga. Singkatnya, tiba jatuh tempo pembayaran hutang. Kala itu si tante datang membawa beberapa orang preman berwajah sangar lagi berbadan besar. Si tante marah-marah dikarenakan Mak Piah yang tidak dapat membayar utang-utangnya. Dan akhirnya si tante ini memberikan perpanjangan waktu bagi Mak Piah dan Wati dalam melunasi hutang-hutangnya. Dengan konsekuensi, apabila tidak bisa memenuhi utang tersebut, maka rumah Mak Piah akan disita dan Mak Piah beserta Wati akan diusir. Mak Piah dulunya hanya berjualan nasi uduk sehari-harinya dibantu dengan si Wati. Bagaimana ia bisa melunasi utang tersebut? Ditambah lagi semenjak sakit, Mak Piah berhenti jualan dan Wati juga repot ngurusin Mak Piah di rumah. Bu Irma pun menjelaskan di tiap malamnya menjelang tenggang waktu pembayaran, mereka berdua selalu menangis, yang mana tangisan tersebut hingga terdengar oleh tetangga-tetangga sekitar. Hingga akhirnya 2 hari sebelum waktu jatuh tempo, Mak Piah meninggal. Dengan kondisinya yang sakit ditambah dengan beban pikiran akibat hutangnya saat itu. Bu Irma mengatakan malam itu waktu Mak Piah sekarat, Mak Piah sempat ngomong kalau dia gak ikhlas rumahnya diambil. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali ia bilang gak ikhlas jika rumahnya nanti diambil. Hingga akhirnya Mak Piah pun meninggal tepat jam 2 malam. Hal tersebut mengingatkanku kembali bahwa memang hampir semua kejadian aneh yang kualami terjadi sekitar jam 2 malam. Jadi ternyata memang aku bukanlah satu-satunya yang mengalami kejadian aneh di kontrakan lawasku itu. Banyak sebelumnya penghuni kos yang memutuskan untuk pindah kontrakan. Jadi ternyata memang aku bukanlah satu-satunya yang mengalami kejadian aneh di kontrakan lawasku itu. Banyak sebelumnya penghuni kos yang memutuskan untuk pindah kontrakan dikarenakan mereka juga mengalami hal-hal aneh ketika tinggal di sana. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini tiap minggunya. Sekian dari gue.